Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69. Mudah-mudahan kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69 dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, banyak rizkinya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Di balik keindahan surga dan kompleksitas alam semesta, terdapat sebuah pohon yang sangat istimewa, yakni Sidratul Muntaha. Pohon ini tidak hanya menjadi penanda akhir dari langit atau surga ketujuh, akan tetapi menandai batas yang tak dapat dilintasi oleh makhluk apapun, termasuk malaikat sekalipun. Namun, meskipun Sidratul Muntaha terletak di dekat surga, perlu diingat bahwa pohon ini bukanlah bagian dari surga yang diperuntukkan bagi makhluk. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang Sidratul Muntaha dan apa yang membuatnya begitu istimewa. Kita akan membahas mengapa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan memasukinya, dan bagaimana pohon ini menjadi simbol batas antara dunia manusia dan surga. Selain itu, kita akan membahas beberapa momen penting yang terjadi di sekitar Sidratul Muntaha dan sungai surgawi yang mengalir di bumi. Sidratul Muntaha yang merupakan pohon batas antara surga dan dunia adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Namun, tidak semua orang diizinkan untuk masuk surga ini. Jangankan surga tertinggi ini, bahkan ada sebuah kelompok yang terkecuali dari janji surga, yakni kelompok yang tidak taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dengan jelas bahwa setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk mematuhi petunjuk beliau. Hadis ini menggarisbawahi betapa pentingnya ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan menuju surga. Siapa mereka yang enggan memasuki surga? Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peringatan penting bagi umat Islam bahwa mengikuti ajaran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci untuk mendapatkan tempat di surga, walaupun bukan surga yang tertinggi seperti Sidratul Muntaha. Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengapa itu begitu penting. Dalam malam kita juga akan memahami bagaimana mengikuti ajaran beliau dapat membawa kita lebih dekat kepada janji surga yang indah.
Dalam Al-Quran, ketaatan kepada Rasulullah SAW dijelaskan dengan tegas di surah Ali Imran ayat 32. Menegaskan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya taat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surat Al-Hasr ayat 7 menjelaskan bahwa taat kepada Rasulullah SAW berarti mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Maka tinggalkanlah. Rasulullah adalah pembawa kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini, menunjukkan bahwa mengikuti ajaran dan petunjuk beliau adalah berjalan menuju rahmat dan kebenaran. Sekarang mari kita fokus pada Sidratul Muntaha, pohon yang menjadi pusat perhatian. Di Sidratul Muntaha bukanlah sembarang pohon, ia memiliki tempat istimewa dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, mungkin kita pernah mendengar tentang Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual Rasulullah SAW ke langit yang menakjubkan. Sidratul Muntaha adalah salah satu keagungan Allah yang diperlihatkan kepada beliau selama perjalanan ini. Dalam Al-Quran, istilah Siti atau Sidrah disebut dalam 4 ayat, yakni surat Saba ayat 16 dengan makna pohon bidara, surat Al-Waqiah ayat 28 dengan makna pohon bidara yang tidak berduri, serta surat An-Najm ayat 14 dan 16 yang juga bermakna pohon, namun hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Dalam surat An-Najm ayat 14, istilah Sidratul Muntaha disebutkan secara eksplisit. Sungguh dia Nabi Muhammad SAW benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Seperti digambarkan dalam ayat tersebut, Sidratul Muntaha merupakan tempat di mana Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Dijelaskan dalam salah satu hadis, saat di Sidratul Muntaha, berupa asli malaikat Jibril memiliki 6 sayap. Dari bulu-bulunya ia menggibaskan butiran-butiran yakut dan permata. Namun hanya Rasulullah SAW yang diizinkan memasuki Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril yang selalu mendampingi beliau tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Malaikat Jibril mengatakan, "Aku tidak bisa melewati tempat ini. Tidak ada satupun yang diperintahkan melewati tempat ini kecuali engkau."
Inilah salah satu tanda keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keberadaan Sidratul Muntaha sendiri berada di dekat surga. Sempat di mana ayat An-Najm di dekatnya ada surga tempat tinggal Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Maksud sesuatu yang melingkupi adalah cahaya yang agung. Dijelaskan oleh para ulama seperti pada tafsir Muqatil bin Sulaiman dinamakan Sidratul Muntaha karena pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan turun dari langit. Ia merupakan simbol dari batas antara alam manusia dan alam surgawi. Pangkal yang naik dan turun ini terletak di Sidratul Muntaha, menjadikan titik sentral yang sangat penting malaikat Jibril pun tidak bisa memasukinya. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi momen-momen penting yang terjadi di sekitar Sidratul Muntaha, seperti perintah salat 5 waktu dan pemberian wujud Allah kepada Rasulullah SAW setibanya di Sidratul Muntaha. Salam yang terucap dari lisan Rasulullah SAW adalah At-Hayatul Mubarakatus Salawat. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, Assalamualaikum, dan aku memilih susu disampaikan kepadaku. Sudah benar, melaluimu Allah telah menempatkan untukmu sesuai fitrah. Di sana pula Rasulullah mendapat perintah salat 50 waktu yang diusulkan Nabi Musa untuk dikurangi, hingga akhirnya ditetapkan 5 waktu. Meski hanya 5 waktu, tetapi keutamaan dan keunggulannya menandingi 50 waktu. Sidratul Muntaha bukan hanya tempat yang menandai batas antara surga dan dunia, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sungai-sungai surgawi yang mengalir di bumi. Dalam bagian ini,
kita akan menjelajahi sungai-sungai ini yang bersumber dari Sidratul Muntaha dan mengapa mereka memiliki makna yang penting dalam Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, salah satu pemandangan yang menakjubkan adalah keberadaan sungai surga. Dikisahkan bahwa ada 4 sungai yang keluar dari Sidratul Muntaha dan 2 diantaranya mengalir di bumi. Luas sungai ini adalah Nil dan Eufrat yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini dikisahkan dalam hadis berikut, kemudian diperlihatkan kepada mengaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah. Dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam disebut batinan dan di luar disebut sakhiron. Aku bertanya kepada Jibril, maka dia menjawab, adapun batinan berada di surga, sedangkan sakhiron adalah Nil dan Eufrat. 2 nama sungai di surga mengutip buku Isra Mi'raj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ash-Shutuhi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Sihun, sungai Nil dan Eufrat termasuk sungai-sungai surga. Maksud hadis tersebut, di bumi terdapat 4 sungai yang bersumber dari surga. Keempat sungai tersebut memang benar-benar ada di bumi, yaitu sungai Nil dikenal dengan Mesirnya, Eufrat dengan peradaban masa kini, sementara Sayhan dan Jaihan disebut ada di Turki. Memang tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa sungai Sihun dan sungai Jihan bersumber dari akar Sidratul Muntaha. Yang disebutkan bersumber dari sana artinya ada 2 sungai surga yang tampak samar yang disebutkan hadis. Imam Nawawi menjelaskan bahwa sungai Nil dan Eufrat bersumber dari surga. Keduanya keluar dari akar pohon Sidratul Muntaha lalu mengalir kemana saja sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kedua sungai ini mengalir turun ke bumi dan mengalir di sana. Akhirnya keluar dari dalam bumi sebagai mata air. Akhirnya kita telah menjelajahi makna dan signifikansi dari Sidratul Muntaha, pohon yang menjadi penanda akhir surga ke-7 dan batas antara dunia manusia dengan alam surgawi. Kita juga telah memahami mengapa ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah kunci untuk memasuki surga yang dijanjikan, walaupun bukan surga yang tertinggi. Sidratul Muntaha adalah simbol dari batas tertinggi dalam agama Islam, tempat di mana hanya Rasulullah SAW yang diizinkan memasuki ini. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam agama. Sahabat doa 69 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Walau alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.